Ini baru namanya contoh memimpin rakyat dan mengayomi. Tidak takut membela yang benar dan berani minta maaf jika salah. Berani mengakui malu jika ada warganya yang diperlakukan kasar. Benar-benar pemimpin yang jadi panutan, dan seharusnya mayoritas pemimpin itu mampu mencontoh hal-hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana beraninya seorang wali kota Solo. Siapa lagi kalau bukan Gibran Raka Buming Raka. Sosok yang satu ini teman-teman benar-benar membuat kita terkejut ketika baru-baru ini dia berani memarahi Pas Pampres yang diketahui melalui CCTV atau video yang beredar yang begitu sangat viral teman-teman. Jadi di mana pada video itu Pas Pampres ini memukul sopir truk. Ya jelas kejadian ini membuat wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka marah teman-teman. Beliau tidak mau warganya itu dibuat seperti itu. Dia membela warganya. Dan inilah sosok pemimpin yang sebenarnya menurut saya. Bagaimana dia pertaruhkan semuanya demi membela warganya yang lagi terkena masalah teman-teman. Apalagi dengan seorang Pas Pampres. Saya sudah melihat videonya di mana ketika jumpa pers Gibran begitu berani menarik masker yang ada di mulut Pas Pampres tersebut teman-teman. Seorang wali kota yang umurnya ya boleh dikatakan saya lebih tua dari dia. Tapi kalau kita berbicara mengenai keberanian, sosok ini benar-benar gila menurut saya. Gila yang positif ya. Artinya apa yang ditunjukkan oleh Gibran ini benar-benar memberikan sebuah tepuk tangan yang luar biasa teman-teman. Sebagai wali kota Solo, dia membuktikan bahwa dirinya lah sebagai sosok pemimpin yang sangat membela warganya. Jadi kan beberapa hari yang lalu itu kan terjadi sebuah kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres di kota Solo teman-teman. Nah kemudian kasus ini seperti yang saya katakan tadi viral. Ya kita tahu zaman sekarang orang mengambil gambar begitu mudah teman-teman. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini ya begitu mudah menyebar kemana-mana. Ya memang pada akhirnya Pas Pampres ini mereka mengakui salah. Mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan ini benar-benar salah. Dan mereka meminta maaf kepada korban. Nah sesudah meminta maaf, ternyata Mas Gibran ini belum menerima mereka teman-teman. Dia terlihat sangat jengkel dan kesal. Dan mungkin baru kali ini kita melihat Gibran semarah ini teman-teman. Karena dia mengakui bahwa dia masih belum bisa terima perlakuan Pas Pampres yang memukul sopir truk tersebut. Ya bagi Gibran masalah ini belum selesai karena minta maaf baru dilakukan setelah viral. Ya kalau tidak viral mungkin
tidak mau minta maaf. Mas Gibran juga sudah melihat kejadian ini melalui CCTV, sehingga beliau mengetahui persis kronologis kasusnya itu seperti apa. Karena bukti CCTV itu ada di Mas Gibran. Selama 100 hari kepemimpinannya, atau 100 hari pertama kepemimpinannya, dia sudah banyak melakukan sesuatu yang berbeda dibanding dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, teman-teman. Nah, salah satu yang mengesankan adalah saat dia berkeliling mendatangi masyarakat, pemilik toko di Kelurahan Gajahan. Ya, karena pengaduan adanya pungli berupa penarikan zakat dari warga. Sejumlah terobosan seperti layanan aduan dan keluhan lewat media sosial itu dia lakukan. Ya, salah satunya tentang penanganan keluhan warga terhadap fasilitas umum. Baru kali ini juga saya melihat ada sosok pemimpin yang turun langsung membela rakyat kecil yang mendapat perlakuan kasar. Dan tentunya berani memberikan pesan menohok kepada anggota Pas Pampres sekalipun. Supaya apa? Supaya tidak sewenang-wenang dan arogan kepada warga. Ini baru namanya contoh memimpin rakyat dan mengayomi. Tidak takut membela yang benar dan berani minta maaf jika salah. Berani mengakui malu jika ada warganya yang diperlakukan kasar. Benar-benar pemimpin yang jadi panutan, dan seharusnya mayoritas pemimpin itu mampu mencontoh hal-hal seperti ini. Ya, tidaklah heran kalau Gibran ini dianggap sebagai sosok pemimpin masa depan di negeri ini, teman-teman. Bahkan banyak yang menganggap Gibran ini sangat cocok memimpin DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan yang hanya pintar menata kata dan mengaku membela rakyat kecil. Tapi nyatanya apa? Dia lebih menyayangi stadion dan sirkuit balapan mobil listrik. Yang kita tahu, stadion itu baru dibangun lalu rubuh. Sirkuitnya juga sama. Catnya sekarang sudah pudar. Ya, kerjanya asal jadi saja. Oke teman-teman, sebagai penutup video, saya harus memberikan salut 2 jempol saya kepada Mas Gibran yang berani membela warganya.